Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin perjalanan presentasi kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kalau kita ingin mempelajari kitab gundul yang tidak berharokat, kita tuh harus memahami nahu dan sorof. Nah, pengertian nahu sendiri itu, nahu diumpamakan menjadi bapaknya ilmu dan sorof itu menjadi ibunya ilmu. Nah, jadi dulu. Nah, teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang majrurot dan juga idhofah. Langsung saja kita panggil pemateri yang akan menjelaskan tentang majrurot dan juga idhofah. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang sangat berharga ini. Saya jauh-jauh ya untuk menjelaskan huruf jar yang sangat penting sebagai dasar dalam ilmu nahwu sorof. Bagaimana cara kita untuk membaca kitab kuning yang tidak memiliki harokat. Kenalkan, nama saya Ahmad Fauzul Azim Al-Mahfud ya. Langsung saja, dalam majrurot ini terdapat bagian. Saya akan menjelaskan sebagiannya. Sini kita tarik. Nah, huruf itu ada bagiannya lagi, ada farqnya lagi, cabangnya lagi. Nah, huruf ada jar. Huruf jar. Nah, majrurot itu adalah isim yang dijarkan sehingga menjadi majrur. Dijarkan berarti harokatnya kasroh. Jar itu kasroh. Dan huruf jar itu hurufnya itu ada di dalam kitab jurumnya itu ada 8. Ada mim, ilah, ta, la, asya, fi, an, ala, gurba. Itu. Kita ambil contoh min. Min di sini. Kita ambil contoh kata isimnya itu masjidun. Nah, ini masjidun merupakan isim dan kemasukan huruf jar yaitu berupa min. Ya. Min. Jadinya gimana, Mas? Jadinya gini, minam masjidun. Nah, ini dihapus menjadi minam masjidi ya guys ya, masjidi. Nah, kok kenapa Mas? Ini kenapa masjidi enggak masjidin? Kenapa enggak pakai tanwin? Karena ada al. Setiap ada al itu maka tanwinnya hilang. Ya, masjid. Kenapa enggak masjidan? Kenapa enggak masjidun? Itu karena sudah ada bagiannya sendiri dalam ilmu sorof. Ketika kemasukan jar, ya, maka berubah menjadi kasroh. Ya. Mungkin sekian ya pengertian huruf jar yang sangat singkat. Apabila menggunakan contoh lain seperti ila, an, ola, sama aja, ya, menjadi kasroh. Ya. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih kepada pemateri satu yang menjelaskan tentang huruf jar. Lanjut memasuki pemateri yang kedua, waktu dan tempat saya persilakan. Yuk. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang majrurot huruf. Kan tadi sudah dijelaskan sama materi pertama yaitu huruf jar. Nah, sebelum saya masuk ke materi saya akan perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Gulam. Asal saya dari Ambon. Di sini saya datang dari Gamping untuk memaparkan materi tentang huruf kosa. Nah, kalau menurut saya cukup gampang teman-teman untuk memahami huruf kosa. Di sini saya bagi teman-temannya. Al-Qasam. Nah, huruf qasam ini adalah huruf yang dimana digunakan untuk bersumpah. Maksudnya dalam bahasa Arab itu untuk penegasan terhadap suatu pernyataan. Nah, huruf qasam ini terbagi menjadi 3 huruf, yaitu yang pertama waw, yang kedua ba,
yang ketiga huruf ta. Di mana ketiga huruf ini sangat dipakai untuk mengucapkan sumpah. Contohnya itu seperti wallahi. Wallahi banyak, billahi dan tanya Allah. Nah, mungkin dari sini maksud teman-teman udah pasti paham ya. Cara yang intinya itu huruf qasam itu adalah huruf untuk menyatakan sumpah. Kenapa dia pakai model? Karena dia memakai kasroh, memakai harakat kasroh. Nah, huruf ganti huruf untuk sumpah. Wallahi, billahi, tallahi itu ada di huruf qasam. Nah, mungkin itu saya harus sampaikan teman-teman. Saya yakin pasti teman-teman sudah paham. Nah, untuk tidak berlama-lama kayak saya juga ada jalur penerbangan untuk ini, jadi ya terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang menjelaskan tentang huruf qasam. Lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu materi tentang idhofah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah berkenan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Arifin Ibrahim Gatama. Langsung saja untuk materi. Yang kedua itu adalah idhofah. Jadi majrur itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama tadi adalah huruf, ada jar sama qasam. Terus yang saya akan jelaskan itu adalah tentang idhofah. Langsung saja, untuk idhofah itu terdiri dari dua bagian juga. Yang pertama itu adalah mudhof sama mudhof ilaih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudhof. Pengertian mudhof adalah kata benda pertama dari sebuah idhofah yang biasanya memiliki arti ada hubungannya dengan sesuatu yang lain. Ini langsung saja dengan idhofah. Yang pertama adalah mudhof ya. Mudhof yang itu ciri-cirinya itu adalah yang pertama itu tidak boleh pakai al. Terus yang kedua itu tidak boleh tanwin. Terus yang ketiga sesuai dengan i'rabnya. Terdiri dari jar, nasab atau kalimat apa itu? Domah. Terus bisa langsung contohnya saja. Yang pertama itu bisa kita ambil dari kata kitabu atau libi. Nah, atau jadi yang ini dari kata kitabu, yang idhofahnya itu adalah ini. Terus mungkin yang ini nanti adalah bisa dijelaskan dengan teman saya. Mungkin sekian dari saya kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang menjelaskan tentang mudhof. Lanjut untuk pemateri yang selanjutnya menjelaskan tentang mudhof ilaih. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sama kita ketahui tadi mudhof itu sama mudhof ilaih itu saling berkesinambungan. Dan mudhof ilaih ini adalah sambungan kalimat dari penjelasan mudhof yang belum sempurna penjelasannya. Maka kita lanjutin penjelasan dari teman yang ketiga itu tentang idhofah. Maka selanjutnya itu adalah mudhofun ilaih.
mudhofun ilaih. Sama-sama kita ketahui mudhofun ilaih ini wajib hukumnya kasroh barisnya jer di bawah. Jadi ada kaidah nahwunya itu seperti ini. Nah, ini sini ya. Apabila jatuh kalimat sesudah hitungan, maka hukum kalimat sesudah hitungan tadi seperti hitungan angka, salah hitungan 1 sampai 10, 10 sampai 20, hukum kalimat setelahnya itu wajib mudhofun ilaih. Dan kita langsung ke contohnya aja ya. Ini saya akan contoh gak menyambung dari contoh idhofah. Khairul akmali. Khairun ini jadi idhofah, jadi mudhof. Dan mudhof ini hukumnya itu tidak boleh beralif lam. Karena apa? Karena kalimat sesudahnya itu beralif lam dan menjadi mudhofun ilaih. Dan kalimat setelah mudhofun ilaih itu akan menjadi kalimat setelah mudhof akan menjadi mudhofun ilaih. Dan baris hukum mudhofun ilaih itu adalah kasroh. Jadi akmali ini bacaannya khairul akmali, bukan khairul akmalu, bukan menjadi khobar, bukan. Walaupun khairul ini jika kita bikin menjadi mubtada pun akmalu bisa jadi khobar, tapi konteks kita pada hari ini adalah menjelaskan mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi sampai di sini penjelasan mudhof dan mudhofun ilaih sesuai dengan tema presentasi kita pada hari ini, yaitu majrurat yang diijarkan. Cukup sekian pembahasan pada presentasi kali ini, sampai ke mudhof dan mudhofun ilaih. Baik, terima kasih kepada materi yang terakhir yang menjelaskan tentang mudhofun ilaih. Nah, kesimpulannya bahwasanya majrurat itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada huruf jar dan huruf qasam. Nah, yang kedua itu ada idhofah yang menjelaskan tentang mudhof dan mudhofun ilaih. Oke, presentasi kali ini sudah selesai. Semua pemateri diharapkan maju ke depan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 5 Nahwu ya, prodi SI yang 2024 kelas A mengucapkan terima kasih yang telah menonton video kami. Minta tolong di subscribe, boleh lah ya, di share video kami. Terus juga isi komennya, kalau ada yang salah bisa di komen, nanti kami upload yang baru ya. Oke, saya nak kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum